Bali is known as the island of the gods and is known as the island of 1,000 temples. Besides, Bali is the belle of Indonesian tourism, which is well known throughout the world. In addition to natural beauty, Bali is known for its thick arts and culture. So, it becomes an attraction for tourists to visit Bali. Kelungkung is one of them. Kelungkung is one of the districts in Bali. It is about 31 kilometers from Denpasar city. Kelungkung Regency has a very strong regional potential, especially to develop the potential of the creative economy, from painting, uang kepeng, and other crafts. Warisan seni dan budaya yang terdapat di Bali menjadi hal yang sangat unik untuk kita bedah. Sebagai Duta Pemuda Provinsi Bali 2020, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan warisan seni dan budaya ini. Desa Kamasan salah satunya, di mana Desa Kamasan adalah salah satu bagian dari Kabupaten Kelungkung yang merupakan daerah penghasil seniman, pengrajin, dan juga karya seni yang terkenal di Bali, nasional hingga internasional. Nama Kamasan memiliki makna yang cukup dalam. Kama berarti bibit dan san yang berarti seni. Tak heran jika Desa Kamasan terkenal sebagai gudangnya seni, khususnya seni lukis dan uang kepeng. Dan pada hari ini kita akan mengajak kawan-kawan untuk menggali lebih dalam lagi tentang potensi ekonomi kreatif Desa Kamasan Kelungkung di era milenial. Potensi ekonomi kreatif di Desa Kamasan memiliki banyak hal yang dapat kita gali. Salah satunya yakni uang kepeng atau yang lebih dikenal sebagai pis bolong. Saat ini saya sudah berada di salah satu pengrajin pis bolong atau uang kepeng, yakni Ude Kamasan Bali. Ude Kamasan Bali is located at Banjar Jelantik Kuribatu, Kamasan village. It is about 1.4 kilometers or approximately 4 minutes drive from the city center of Kelungkung Regency. It was founded in 2004 by Mr. Imade Sukma with the support of the Bali Heritage Trust and the Governor of Bali. Ude Kamasan Bali continues to preserve one of the ancestral heritage by printing various uang kepeng or pis bolong and various means and ceremonies that are inscribed with Balinese sacred letters. Only in Bali, but it has been marketed both national and international. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu. Kamasan Bali berdiri tanggal 29 April tahun 2004.
Yang sebelumnya adalah berdasarkan SK Gubernur tahun 2003 nomor 68. Berdiri Kamasan Bali dengan tujuan untuk pelestarian yaitu uang kepeng. Nah, adapun keunikan daripada uang kepeng ini bedanya dengan yang datang dari Cina adalah dari huruf sudah dirubah atau diganti dengan huruf sa, ba, ta, a, ya, karena i-nya itu ada di lubang sehingga tidak tercetak gitu. Yang kemudian keunikan lain adalah dengan segi bahan, dari segi bahan. Bahan uang kepeng untuk sarana upacara agama khususnya di Bali itu adalah dengan berbahan pancadhatu. Baik, proses produksi uang kepeng ini adalah yang pertama kita membuat master dulu atau cetakan. Apa yang kita akan cetak atau kita akan produksi itu kita setting dulu biar perfect, biar bagus, kemudian baru diimplementasikan dalam sebuah cetakan. Nah, setelah cetakan itu selesai baru kita cetak ya. Jadi masalah udah selesai kita cetak. Itu bahannya sederhana dulu adalah tanah gitu ya. Tanah lepung namanya, tanah yang betul-betul halus. Kemudian setelah dicetak, kemudian tadi disiapkan 5 campuran logam itu, pancadhatu itu. Setelah hencer, jadi dalam kurun waktu 4 jam baru hencer. Kemudian nanti dengan sarana upacara juga, ya ada canang 5 macam. Kemudian dari si emasnya, perak dengan tembaga besi itu baru dituangkan ke dalam tungku. Nah, setelah kurun waktu 4 jam, setelah cair dengan kepanasan titik didihnya sekitar 950 derajat, baru disendok, baru udah dicor. Jadi dicor, kemudian nanti keluar dia cabutin, ya, dibongkar cetakannya, kemudian baru di finishing. Nah, setelah di finishing itu baru diberikan pewarnaan, direndam pakai asam garam, itu akan menjadi hitam. Kemudian kalau nggak direndam itu akan kuning, sehingga warna uang kepeng kita adalah ada 2 macam, ada kuning dan ada hitam. Uang kepeng yang dikenal oleh masyarakat adalah uang kepeng yang menggunakan huruf Cina, berwarna hitam dan juga memiliki lubang di tengahnya. Diperkirakan uang kepeng tertua di Bali yang ditemukan berangkat tahun 118 sebelum Masehi. UD Kamasan Bali sendiri diberikan kepercayaan untuk memproduksi uang kepeng yang menggunakan huruf aksara suci Bali dan juga bergambar Padma. Selain memproduksi uang kepeng, UD Kamasan Bali juga banyak memproduksi sarana upacara lainnya seperti padamaran, gegaluh, bandrang, capah, pelangkiran, bajra, keris, dan lain sebagainya. Untuk proses produksi uang kepeng sendiri menggunakan material 5 jenis logam berbeda yang disebut dengan pancadhatu atau 5 kekuatan hidup yang dipengaruhi oleh kekuatan panca dewata, di mana pancadhatu tersebut terdiri atas besi, perak, tembaga, emas, perunggu, dan juga kuningan. Jadi desain yang diberikan oleh Bali Heritage Trust, itu lembaga pelestarian warisan budaya di provinsi itu adalah ada 2. Ada panci aksara, itu adalah Sabata AI. Kemudian yang satunya itu adalah Padma. Padma itu sebetulnya implementasi dari dasa aksara. Kemudian, karena Bali ini adalah inovatif, sehingga saya mengembangkan lagi itu dari salang namanya, untuk variasi yang ada di telinga-telinga di pura. Itu lengkap, ada tamyang, ada lama, ada capah, kemudian ada gantung-gantungan lah istilah populernya masyarakat kita. Kemudian ada cili, ya, itu lanang istri. Nah, kemudian ada daksina linggih, kemudian ada alat-alat peselang. Jadi banyak juga desain-desain lain yang kita kembangkan, seperti patung-patung uang kepeng. Itu ada di BNCC, itu patung kita 3,60 meter udah terpasang di sana, ada 4 biji. Kemudian ada di beberapa kantor-kantor daerah, ada di bank-bank dan lain sebagainya. Nah, berkembang juga pakai aksesoris. Itu ada gelang uang kepeng, ada liontin uang kepeng, kemudian ada pin jero mangku, pin panitia. Kemudian ada plakat-plakat juga. Nah, untuk pemasaran ini adalah untuk niat awal daripada pemerintah provinsi itu adalah untuk lokal sebenarnya, memenuhi sarana upacara yang ada di Bali.
Itu sarana. Itu kunci pokoknya. Namun demikian, karena Bali ini adalah daerah pariwisata, banyaklah nanti tamu-tamu yang datang karena di sini juga dipaket tour kan oleh salah satu travel. Itu pemasarannya juga sudah mulai ke luar negeri, terutama si Eropa, Prancis, kemudian India, Kalkuta juga sudah. Kemudian ada beberapa negara-negara lain yang mungkin dia tur ke sini, kemudian dia melihat, kemudian dia belanja seperti itu. Tapi belum termasuk juga ekspor kita lah. Karena tujuan daripada perusahaan ini dibentuk adalah untuk memenuhi sarana upacara agama Hindu yang sifatnya masih ada di lingkungan Bali gitu. Kesan saya kepada pemuda Bali khususnya, muda-mudi itu bagaimana kita mencoba dulu, mau melakukan dulu, jangan melihat hasilnya dulu gitu loh. Karena di sini setiap pekerjaan itu ada semacam satu pengabdian dulu. Pertama adalah rugi waktu, kemudian rugi biaya segala macam gitu loh. Memang harus ada seperti itu dulu gitu loh. Nah, sehingga nanti setelah berjalan dia mengalami sesuatu di sana, muncul kreativitas mereka gitu. Saya yakin anak-anak muda sekarang itu kreativitasnya lebih tinggi dari saya. Selain uang kepeng atau pisbolong, Desa Kamasan juga memiliki beragam kesenian dan juga kerajinan. Salah satu kerajinan yang berada di Desa Kamasan yakni seni lukis klasik Kamasan. Seni lukis klasik Kamasan di sini berperan sebagai ekonomi kreatif, yang dimana di sini saya sudah berada di Sanggar Wasundari. Kamasan Wasundari Classical Painting Workshop is one of the classical painting craftsmen in Bali, precisely in Banjarsangging, Kamasan village. It is about 1.8 kilometers or approximately 5 minutes drive from the city in Klungkung Regency. This studio was founded by the late Nyoman Mandre in 1970s and passed on to his first child named Niwayan Sri Wudari. The art of Kamasan wayang painting is not only famous in the village of Kamasan, but is well known in various parts of the world and has been proven to receive various awards through the work of Kamasan's typical puppet painting, which is not just a canvas painting but has innovated through painting scribbles in various media. Sanggar Wasundari ya pada awal berdirinya, nah itu di bawah pimpinan Nyoman Mandre almarhum. Nah sekarang diberi mandat kepada saya untuk melanjutkannya. Nah itu dari awal munculnya sanggar ini, nah itu tahun 70-an. Awalnya tempat berkumpul dari anak-anak muda, karena dari belajar melukis wayang itu bisa memberi penghasilan pada mereka ya, walaupun masih nama pelajar ya, waktu itu masih belajar mereka dari SD, SMP itu. Nah bisa menghasilkan untuk uang jajan sekolah. Nah itu semakin banyaklah anak-anak yang berminat untuk belajar melukis di Sanggar Wasundari. Jadi kalau mengenai proses tentunya sangat panjang ya, karena ini lukisan tradisional. Jadi dari bahan alatnya itu masih tradisional ya. Jadi kalau mengenai awal proses itu tentunya ada kanvas dulu ya. Kanvas itu diproses secara tradisional juga ya, dengan menggunakan bubur tepung ya, tepung beras. Nah itu bubur itulah dipoleskan di kain belacu namanya ya, kain Bali boleh. Nah itu kalau sudah kering lagi dihaluskan, namanya disetrika dengan secara tradisional, itu namanya ngerus itu ya, biar licin kanvasnya itu. Nah setelah ada kanvas itulah baru ada proses dari sket ya,
ngereke namanya, membuat rekaan. Nah, setelah ada sket itu baru bisa diwarna ya. Kalau warna itu tentunya warna yang tradisional itu ya dari batu-batuan ya. Warna itu diproses secara tradisional itu dihaluskan di piring ya, piring keramik. Nah, itu dengan campuran air dan lem itu ya, baru bisa dipakai warna. Seni yang dituangkan dalam lukisan wayang kamasan ini tidak hanya mengandung unsur keindahan saja, melainkan banyak sekali aspek-aspek lainnya yang dituangkan di dalamnya, seperti aspek filosofis, aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Tak heran, banyak sekali dalam lukisan-lukisan di kamasan ini mengandung unsur-unsur cerita dari Mahabharata, Ramayana, dan juga Subali Sugriwa. Dan saat ini, kreativitas lukisan wayang kamasan ini sudah dituangkan ke berbagai media. Jadi tidak hanya menggunakan media kanvas saja, melainkan sudah dikreasikan ke media-media lainnya seperti souvenir, kipas, bambu, topi, dompet, dan lain sebagainya. Ya, memang pada awalnya berkembang itu kan sebagai sarana untuk keagamaan ya. Dengan perkembangan pariwisata ya sampai sekarang ini, nah berbagai macam media bisa dikembangkan untuk diberikan lukisan ornamen kamasan gitu ya. Misalnya pada topi ya, ada kipas, pada bambu, telur, apalagi kelapa. Nah, itu bidang yang memang 3 dimensi itu banyak yang bisa diberikan lukisan ornamen kamasan gitu ya. Dan pada pemuda-pemuda ya, generasi penerus bangsa ya. Nah, itu tentunya jangan lupa untuk tetap menghargai ya warisan budaya leluhur yang sangat punya nilai filsafat tinggi ya, nilai seni yang tinggi ya, dari proses teknik itu yang memang punya ciri khas ya. Jadi tetaplah untuk menjaga seni agar tetap lestari, itu aja. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah jalan-jalan nih ke Desa Kamasan sekaligus melihat lukisan khas Kamasan dan juga uang kepeng yang merupakan salah 2 kerajinan tradisional Bali dan juga merupakan bagian dari potensi ekonomi kreatif. Jadi gimana nih teman-teman? Menarik bukan? Maka dari itu, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk melalui ke Desa Kamasan. Bali aman, Bali sehat, Bali bangkit. Bali kembali. Duta Pemuda Provinsi Bali 2020. Maju, maju, maju. We love Bali. See you.